menangani masalah lingkungan. GLS membantu membentuk masyarakat untuk sadar akan pentingnya merawat dan melestarikan alam, serta membantu usaha pemerintah menjaga kelestarian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kami tentunya memiliki visi dan misi yang akan menjadi landasan dan arah strategis dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Visi kami menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan demi mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Misi kami mengedukasi masyarakat agar lebih peduli lingkungan melalui pembelajaran yang kreatif serta praktik langsung di lapangan. Mendorong warga untuk memiliki pola pikir dan kebiasaan yang ramah lingkungan, mewujudkan tata kelola lingkungan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas, serta mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan melalui kegiatan pelestarian lingkungan yang mengikut sertakan dunia usaha, sekolah, atau kampus maupun masyarakat umum. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, GLS memfokuskan kegiatannya ke dalam 3 lingkar, yaitu lingkar studi, memberikan akses informasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan dan alternatif meminimalisirnya. Lingkar aksi, memiliki fokus utama sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan hidup yang lebih ramah lingkungan untuk mempercepat perubahan. Lingkar bisnis, sebagai organisasi intermediasi yang melakukan proses inkubasi bisnis yang ramah lingkungan yang meliputi proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha. Selain itu, untuk mencapai visi dan misi tersebut, GLS perlu bantuan kalian sebagai generasi peduli lingkungan. Bumi adalah rumah kita bersama, dan masa depan bumi ada di tangan kita. Oleh karena itu, GLS mengajakmu untuk bergabung dan menjadi bagian dari solusi. Bersama GLS, mari kita wujudkan bumi yang lebih hijau dan masa depan yang lebih cerah. Ya, Dan sudah masuk teman-teman. sudah terdengar. Oke, baik, langsung saja saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Taufik selaku moderator Eko Debat pada siang hari ini. Sebelum memasuki Sebelumnya mohon maaf atas kendala teknisnya karena tiba-tiba ada sedikit gangguan. Oke, jadi saya izin melanjutkan. Sebelum mulai masuki sesi debat kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib dan mekanisme eko debat pada siang hari ini. Oke, jadi eh, di sini sudah dapat dilihat juga dari teman-teman tata tertib debat eko debat pada siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu dan menyalakan kamera atau on cam. Yang kedua, peserta menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyatakan sanggahan tanpa menyinggung lawan debat. Yang keempat, tidak menyatakan pertanyaan negatif mengenai pribadi dari pihak lawan. Yang kelima, bicara berdasarkan fakta dan data yang mendukung argumen. Yang keenam, fokus pada argumen lawan. Yang ketujuh, apabila waktu penyampaian argumen
akan habis, moderator akan memberikan isyarat berupa dua ketukan. Namun apabila mahasiswa masih berbicara pada saat waktu sudah habis, maka moderator diperbolehkan menghentikan tim debat yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk peringatan pada sesi Eco Debate kali ini, nanti akan diperingatkan dan ada timekeepernya dari panitia melalui chat Zoom ya teman-teman. Yang kedelapan, mahasiswa diperkenankan membawa catatan apabila diperlukan. Yang kesembilan, moderator berhak memberi peringatan atau menghentikan peserta yang melanggar tata tertib. Yang kesepuluh, keputusan adjudikator bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi debat pada siang hari ini. Mosi pada Eko Debat siang hari ini adalah penyegelan hotel yang mencemari lingkungan merupakan pendekatan paling efektif untuk perlindungan sumber daya air. Sebelum kita mulai, mari kita simak terlebih dahulu latar belakang peristiwa yang menjadi dasar debat kali ini. Baru-baru ini, pada tanggal 9 Agustus 2025, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Tim Penegakan Hukum atau Gakum KLH menyegel 4 hotel di kawasan Puncak Kabupaten Bogor dengan alasan pencemaran lingkungan yang serius. Adapun hotel-hotel tersebut adalah Gria Dinamis by Sabda, Taman Teratai Hotel, The Rising Hotel, dan juga New Ayuda 2 Hotel atau Hotel Sulanjana. Langkah tegas ini dilakukan setelah terungkap beberapa kasus yang dilakukan oleh hotel-hotel tersebut. KLA menyebut ini merupakan langkah awal penindakan di antara 22 hotel bintang 3 ke atas di segmen hulu Sungai Ciliwung di Puncak. Setelah ini, KLH akan memperluas ke hotel kelas Melati dan segmen hilir lainnya. Dengan adanya mosi tersebut, forum ini tentunya nanti akan menjadi sangat relevan. Nanti apakah langkah penyegelan ini sudah tepat atau apa pelajaran yang dapat kita ambil dan bagaimana menyusun kerangka kebijakan yang efektif untuk mencegah kasus-kasus yang serupa. Untuk susunan tim pada Eco Debat siang hari ini terdiri dari 2 tim, yakni ada tim pro dengan Aufar, Faiza, Rahmat, Gieska, dan juga Gita sebagai anggota, sedangkan tim kontra ada Arinda, Raka, Aza, Abi, dan juga Arinal. Oke, baik. Langsung saja kita mulai sesi debat kita pada siang hari ini. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro, kami persilahkan untuk menyampaikan opening statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan opening statement dari tim Pro. Seperti yang kita tahu, air itu merupakan sumber daya kehidupan. Menjaga ketersediaan air bersih sama dengan menjaga kehidupan. Saat ini, industri pariwisata, khususnya di bidang perhotelan, mengalami pertumbuhan yang pesat dan mendorong pembangunan hotel-hotel baru. Keberadaan hotel adalah salah satu penyumbang limbah terhadap air. Hotel dapat membuang limbah langsung ke sungai atau saluran air tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu dan dapat mencemari air. Hotel juga hotel membangun beton di dalam tanah juga akan membuat resapan air di wilayah hotel semakin terbatas. Disinilah pentingnya penyegelan sebagai langkah paling efektif. Penyegelan bukan sekadar menghentikan operasi, tapi juga memberikan pesan tegas pencemaran air tidak boleh dilanggar. Dengan penyegelan, sumber pencemaran berhenti. Ekosistem mempunyai kesempatan untuk pulih dan pelaku usaha dipaksa untuk memperbaiki instalasi pengolahan limbah sebelum mereka beroperasi kembali. Dan yang paling penting, penyegelan juga akan memberikan efek jera terhadap pelaku di industri perhotelan tersebut. Baik, terima kasih kepada tim pro atas opening statement-nya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan opening statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Penyegelan hotel yang cemari lingkungan bukanlah pendekatan paling efektif untuk melindungi sumber daya air karena sifatnya hanya reaktif, bukan preventif, dan dilakukan setelah kerusakan itu terjadi, sehingga tidak mencegah pencemarannya sejak awal. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% kasus pencemaran air di sektor perhotelan terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan limbah cair yang sebenarnya dapat dicegah melalui inspeksi berkala dan pembinaan teknis. Selain itu, penyegelan hotel dapat menimbulkan dampak ekonomi negatif, seperti hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya pendapatan daerah, sebagaimana terjadi di Bali pada 2019 ketika penyegelan 12 hotel memicu penurunan okupansi wisata hingga 15% di wilayah terdampak. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui regulasi ketat, pengawasan berkelanjutan, dan penerapan teknologi pengolahan limbah lebih tepat untuk memastikan perlindungan sumber daya air secara jangka panjang dibanding sekedar menyegel hotel. Sekian argumen dari saya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas opening statement dari tim kontra. Kemudian sesi akan dilanjutkan dengan sesi utama, yakni sesi penyampaian argumen. Kami persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya dari Main Argumen 1 akan menyampaikan sebuah argumen. Nah, jadi penyegelan hotel yang terbukti mencemari lingkungan, khususnya untuk sumber daya air, merupakan langkah yang paling efektif untuk memberikan efek jera dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Seperti yang sudah terjadi di 4 hotel kawasan Puncak, praktik pencemaran hotel seringkali menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas air, tanah, sungai, dan laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat serta habitat keanekaragaman hayati. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, sektor akomodasi dan pariwisata di daerah pesisir menyumbang hingga 12% dari beban pencemaran air laut di kawasan wisata prioritas. Tindakan administratif seperti peringatan atau denda seringkali tidak cukup kuat untuk menghentikan pelanggaran berulang. Sedangkan penyegelan memberikan sinyal tegas bahwa pelestarian sumber daya air adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dalam pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan demi keberlangsungan bisnis dan reputasi jangka panjang. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk penyampaian, maaf, sorry. Jadi kita lanjutkan ke penyampaian selanjutnya, yakni penyampaian. Cek, cek. Sebelumnya suara saya apakah masuk? Ya, sudah masuk, Fik. Oke, baik. Kita lanjutkan ke penyampaian selanjutnya, yakni penyampaian statement dari tim kontra. Kepada tim kontra, silahkan untuk menyampaikan statement yang pertama.
Maaf, ini opening statementnya. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk opening statement-nya pada kesempatan kali ini kami dari tim kontra ingin mengemukakan pendapat kami terkait mosi yang menyatakan bahwa penyegelan hotel yang mencemari lingkungan merupakan pendekatan paling efektif untuk perlindungan sumber daya air. Kami menyadari bahwa masalah pencemaran lingkungan, terutama yang berhubungan dengan diselesaikan. Namun, kami juga berpendapat bahwa penyegelan hotel bukanlah solusi yang paling efektif dan paling berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh yang sudah dijelaskan di awal tadi, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan kasus penyegelan 4 hotel di Puncak Bogor yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terbukti mencemari Sungai Ciliwung. Keempat hotel tersebut diketahui membuang limbah cair ke sungai yang tentu saja berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun tindakan penyegelan ini memberikan dampak jangka pendek dalam menghentikan pencemaran, kami ingin mengajukan pertanyaan bahwa apakah penyegelan ini benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Kami juga berpendapat bahwa penyegelan hanya menghentikan sementara aktivitas hotel tanpa mengatasi akar masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, penyegelan hotel tidak menyelesaikan persoalan bagaimana industri perhotelan harus mengelola limbahnya dengan cara yang ramah lingkungan. Selain itu, langkah seperti ini justru dapat menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Dalam kasus ini, dari solusi yang tidak hanya mengatasi pencemaran dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan. Kami dari tim kontra ingin menekankan bahwa perlindungan sumber daya air tidak diselesaikan dengan cara yang reaktif dan terburu-buru, seperti penyegelan tersebut. Apa yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih konstruktif yang melibatkan upaya besar bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan dapat diimplementasikan secara nyata. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian argumen dari tim kontra. Sebelumnya saya izin melanjutkan dengan off-cam dikarenakan terdapat terkendala jaringan dan juga mati lampu. Jadi saya izin melanjutkan dengan off-cam. Oke, langsung saja kita eh, berikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan main argumen yang kedua. Kepada tim pro, kami persilahkan. Oke, izinkan saya menyampaikan argumen kedua untuk tim pro. Jadi, efektivitas penyegelan juga terlihat dari kemampuannya menindak langsung pelaku usaha yang terbukti lalai mengelola limbah, meskipun memiliki kapasitas finansial dan teknologi untuk memenuhi standar lingkungan. Misalnya, studi kasus pada Hotel Mita Mulia di Banda Aceh, yang memperlihatkan bahwa hotel ini menghasilkan sekitar 30.000 liter limbah cair per hari yang berasal dari dapur, laundry, kamar mandi, dan wastafel. Hasil uji kualitas air ini menunjukkan parameter bahan kimia seperti BOD, COD, TSS, minyak, dan amonia yang melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 yang menandakan bahwa sistem pengolahan limbahnya tidak memadai dan telah mencemari lingkungan secara konsisten. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa sebagian hotel meski memiliki kemampuan finansial dan infrastruktur gagal melaksanakan kewajiban lingkungan mereka. Dengan demikian, penyegelan menjadi alat penegakan hukum yang efektif karena menghentikan operasional yang merusak secara langsung, memaksa agar perbaikan dilakukan sebelum hotel diizinkan beroperasi kembali, dan sekaligus menekankan bahwa investasi dalam pengelolaan limbah yang ramah lingkungan bukan hanya pilihan, melainkan syarat keberlanjutan bisnis. Sekian, terima kasih. Apa nih? Baik. Oke, Eh,
Mungkin kalau dari pendapat saya, yang pertama, penyegelan sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah jangka panjang. Mengapa? Karena penyegelan hotel sendiri itu hanya bertindak sebagai solusi jangka pendek yang dapat menghentikan operasional hotel yang terbukti mencemari lingkungan. Namun, penyegelan tersebut tidak dapat mengatasi masalah yang mendasar, di mana misalnya jika hotel tersebut mencemari air karena sistem pengolahan limbah sendiri yang buruk atau penggunaan bahan kimia dari hotel tersebut. Penyegelan hotel tidak dapat memaksa pemilik hotel untuk memperbaiki masalah tersebut tanpa adanya tindakan yang memastikan hotel untuk mematuhi peraturan lingkungan. Pencemaran mungkin akan terjadi lagi setelah hotel tersebut dibuka kembali atau hotel lain yang memiliki masalah serupa atau dapat tetap beroperasi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada tim kontra dan juga tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Kita masuk sesi yang ketiga, yakni sesi sanggahan. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Untuk tim pro, kami persilahkan untuk menyampaikan sanggahannya kepada tim kontra. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi tim kontra berpendapat bahwa penyegelan hotel itu bisa menurunkan lapangan kerja dan melemahkan sektor pariwisata. Namun kami ingin mengingatkan bahwa kerusakan sumber daya air justru lebih merusak ekonomi dalam jangka panjang. Pariwisata tidak akan hidup jika pantai tercemar, airnya keruh, dan ekosistemnya rusak. Wisatawan datang tuh kan karena keindahan dan kebersihan lingkungannya, bukan untuk melihat polusi. Artinya membiarkan hotel mencemari itu sama aja kayak eh menggali lubang bagi pariwisata itu sendiri. Selain itu, pelindungan sumber daya air adalah investasi bagi keberlanjutan sektor pariwisata, dan hotel yang patuh terhadap aturan lingkungan akan bertahan, menciptakan lapangan kerja yang stabil, dan menarik wisatawan berkualitas. Dan untuk pekerja yang terdampak, pemerintah daerah bisa turut serta untuk menyalurkan mereka ke sektor pariwisata ramah lingkungan atau memberikan program pelatihan ulang. Jadi tindakan tegas seperti penyegelan bukan ancaman bagi pariwisata, justru untuk menyelamatkan sektor pariwisata itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan sesi sanggahan dari tim kontra. Kepada tim kontra, kami persilahkan untuk menyampaikan sanggahannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim kontra ingin menyampaikan bahwa tim pro mengklaim bahwa penyegelan hotel yang mencemari lingkungan adalah pendekatan paling efektif. Namun klaim ini terlalu menyederhanakan masalah dan mengabaikan banyak aspek penting dari perlindungan sumber daya air. Penyegelan memang menghentikan satu sumber pencemaran, tapi itu dilakukan setelah kerusakan terjadi. Artinya, air sudah tercemar dulu baru bertindak. Pendekatan paling efektif seharusnya mencegah penyemaran sejak awal, bukan hanya bereaksi setelah masalah timbul. Efektif itu bukan berarti satu-satunya. Audit lingkungan secara rutin, penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum dengan denda berat, dan edukasi industri adalah kombinasi yang terbukti mencegah pencemaran secara berkelanjutan. Penyegelan hanya salah satu alat, bukan strategi utama. Lalu ada studi dari Delhi tahun 2025, dari 40 hotel bintang 5, total kebutuhan air itu sekitar 12.000 kiloliter per hari. Lalu
uh, total 53% dari air kebutuhan itu tadi itu dipenuhi oleh air limbah yang diolah dan digunakan kembali. Dan hanya 760 kiloliter per hari yang dibuang sebagai kelebihan. Lalu beberapa hotel mencapai 45 sampai 54% kebutuhan air terpenuhi dari daur ulang limbah tanpa membuang limbah berlebihan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan proaktif seperti reuse atau recycle air limbah tanpa membuang limbah uh, recycle air limbah itu lebih efektif dan berkelanjutan daripada penyegelan. Hotel bisa mendaur ulang air limbah mereka dan ini sejalan dengan pendekatan komprehensif yang uh, tim kami ajukan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra karena sudah menyampaikan sanggahan. Karena kedua tim sudah menyampaikan sanggahannya masing-masing, kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Sesi closing statement akan dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih moderator. Kami ingin menyampaikan closing statement dari tim Pro. Jadi kami percaya bahwa penyegelan hotel adalah langkah paling efektif. Pencemaran dari hotel itu dapat langsung merusak sungai, laut maupun keanekaragaman hayati. Dengan penyegelan, pengusaha itu ditekan untuk memperbaiki kesalahan mereka, memberikan efek jerah dan juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hal yang bisa diabaikan. Penyegelan juga menunjukkan efektivitasnya, bahkan bagi hotel dengan kapasitas yang memiliki finansial besar, di mana yang sebenarnya mampu mematuhi aturan namun tetap melanggar. Penyegelan memastikan aturan dijalankan dan memberikan kesadaran yang tegas kepada pengusaha. Tadi Binlawan menyebutkan bahwa penyegelan tidak menyelesaikan masalah jangka panjang, namun pendekatan tanpa tekanan tegas sering gagal. Tanpa penyegelan, hotel tetap beroperasi dan air yang tercemar akan terus mengancam ekosistem sehingga penyegelan menjadi cara paling nyata untuk menghentikan pencemaran sekaligus memberikan pelajaran bagi pengusaha. Jadi jelas bahwa penyegelan hotel yang menyebabkan pencemaran adalah langkah yang paling efektif untuk melindungi sumber daya air. Ini bukan sekedar hukuman, tapi juga sebagai upaya nyata bahwa menjaga ekosistem dan hak kita atas air bersih. Sehingga mari kita pastikan bahwa air bersih itu tetap ada demi masa depan yang sehat dan juga berkelanjutan. Cukup dari tim kontra, terima kasih. Oke, sebagai penutup, kami dari tim kontra menolak mosi ini karena penyegelan hotel bukan cara terbaik untuk melindungi sumber daya air. Penyegelan memang terlihat tegas, akan tetapi hanya menghentikan masalah sementara. Yang lebih efektif ialah pengawasan ketat, denda yang benar-benar membuat jerah, dan juga pendampingan agar hotel memperbaiki sistem limbahnya. Dengan cara ini, pencemaran bisa dicegah tanpa mengorbankan lapangan pekerjaan dan juga ekonomi daerah. Jadi, solusi yang membangun dan berkelanjutan jauh lebih baik daripada sekadar melakukan penyegelan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra yang sudah menyampaikan argumen dan juga opening statement dan closing statement pada Eko Debat siang hari ini. Masih terdapat banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan ketika sebuah hotel maupun tempat usaha untuk ditutup karena faktor lingkungan. Saya selaku moderator pada siang hari ini izin menutup sesi Eko Debat pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman peserta, panitia, dan juga adjudigator yang telah menjadikan debat ini secara aktif dan juga antusias mengikuti debat ini. Saya Taufik selaku moderator ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila terdapat kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Kak Wisnu. Baik, terima kasih teman-teman dan terima kasih Taufik atas moderatornya yang sangat keren. Tepuk tangan dulu untuk kita semua atas kegiatan Eko Debat yang membicarakan mengenai
penyegelan hotel yang merusak ekosistem Sungai Ciliwung ya tadi. Untuk studi kasusnya itu di Bogor. Jadi eh, topik ini sangat relevan ya dengan eh, keadaan kita saat ini di mana banyak lembaga, banyak hotel atau banyak rumah makan atau apapun itu yang mana mereka itu kurang memperhatikan lingkungan. Jadi ketika proses produksinya, proses operasionalnya itu dijalankan namun tidak mematuhi SOP lingkungan yang ada. Baik, jadi di kegiatan ekodebat kita siang hari ini kita kedatangan adjudikator yaitu Mbak Zafira. Halo, selamat siang Kak Zafira. Selamat siang, Kak Wisnu dan teman-teman semua. Mohon maaf ya belum bisa on cam ini. Sedang terkendala. Kamera HP-nya nggak tahu, lagi ngambek sepertinya. Iya Kak Zafira, nggak apa-apa. Dan di sini kita juga ada Bu Yesi Yuliana. Selamat siang Bu Yesi. Halo, selamat siang semuanya. Ya, jadi setelah ini adalah sesi feedback ya terkait dengan kegiatan ekodebat kita. Dari Kak Zafira, eh, mau waktu berapa menit Kak untuk menilai? Langsung aja nggak apa, Kak Wisnu? Oh ya, boleh. Di waktu dan layar saya serahkan ke Kak Zafira. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Siang Maaf ya, Kak. belum bisa on cam. Selamat siang yang terhormat Ibu Yesi, Yuliana Amalia, dan juga teman-teman GLS lainnya. Tepuk tangan dulu dong buat argumentasi yang keren banget tadi, teman-teman. Saya mengapresiasi sekali keberanian teman-teman untuk berpendapat, untuk berargumentasi, namun tidak boleh ada yang semuanya menang ya, dan tidak boleh ada semuanya kalah. Sehingga tugas saya menjadi adjudicator di sini adalah satu, menentukan keputusan di mana pro dan kontra, yang mana yang lebih baik, karena ini adalah debat bukan diskusi. Kemudian yang kedua adalah menentukan feedback atau memberikan umpan balik kepada teman-teman sekalian. Semoga yang diharapkan adalah ke depannya teman-teman bisa membangun argumen dengan lebih baik. Bukan berarti sekarang jelek, tapi adalah lebih baik artinya kita selalu improve skill kita, terutama yang saya tahu dari Kak Harliana ya, untuk program dari Eco Debate ini selain daripada memicu atau mengasah critical thinking teman-teman, tapi juga mengasah public speaking teman-teman sekalian. Oke, saya akan membagi keputusan saya ini dengan 3 poin. Yang pertama adalah keputusan di mana siapa yang memenangkan perdebatan. Kemudian yang poin kedua adalah saya akan masuk kepada feedback masing-masing tim. Maaf, feedback overall perdebatan. Kemudian yang terakhir adalah feedback masing-masing tim, yaitu pro dan kontra. Baik, masuk kepada poin pertama yaitu keputusan daripada perdebatan. Saya memberikan kemenangan kepada tim pro atau tim pemerintah dari perdebatan ini. Bisa angkat tangan nggak ya tim pro tadi siapa aja? Tim Pro mungkin bisa reaction, resen. Ya, raise hand. Oke, Oke, selamat. ada Pak Rahmat Hidayat, Giska, Faiza, Aufar. Aufar, is that you? Pro ya? Oke, selamat teman-teman semua karena sudah memenangkan perdebatan pada siang hari ini dengan mosi yang saya lumayan, wah keren juga nih panitia ya, cari mosinya di mana karena ini sangat relate. Ada banyak sekali mosi perdebatan pada em, tingkat mahasiswa ya yang sebenarnya dia sangat idealis, dia sangat kadang gak relate sama apa yang terjadi di Indonesia khususnya, tapi saya sangat mengapresiasi tim GLS sudah mencari mosi yang begitu relate di lingkungan kita atau di sekitar kita. Oke, kepada poin kedua di overall perdebatan. Saya ingin memberikan feedback secara menyeluruh terkait tim pro dan kontra, di mana adalah saya harap ini bukan menjadi feedback atau umpan balik yang dimasukkan ke hati atau menjadi tolak ukur dari teman-teman, oh ya berarti aku nggak mampu atau aku belum pantas untuk menjadi orang yang bisa public speaking, bukan, tapi
ini adalah murni di mana semoga teman-teman aware kepada hal ini. Yang pertama adalah teman-teman diberikan waktu em, sekitar 3 menit, if I'm not mistaken ya, Kak Wisnu. Ya, bagaimana, Kak? Untuk waktu berbicara masing-masing bicara tuh 3 menit ya Ya, dikasihnya. Ya, ya. dengan waktu 3 menit tersebut, aku sangat berekspektasi bahwa teman-teman akan memberikan argumentasi yang cukup runtut dan dipenuhi dengan data-data yang banyak. Tadi aku melihat dan tadi aku mendengar bahwa argumentasi teman-teman, oke, ada banyak datanya, ada banyak poinnya, tapi aku tidak melihat elaborasi yang begitu cantik untuk di deliver atau untuk disampaikan kepada saya sebagai tim adjudicator atau sebagai atau kepada teman kalian sebagai tim lawan. Elaborasinya maksudnya seperti apa adalah ketika teman-teman punya poin-poin, misalnya tadi tim pro adalah membicarakan tentang um, tidak adanya proses pengolahan lebih lanjut terkait limbah hotel. Nah, itu kan adalah poin besarnya. Kalau bisa teman-teman itu harus mengelaborasikan seperti ini. Oke, kalau nggak ada proses pengolahan limbah hotelnya, apa dampaknya? Oh, kalau ada dampaknya adalah misalnya limbahnya dibuang ke sembarangan ke sungai gitu. Atau mungkin bisa lebih dasar lagi, yaitu diklasifikasikan tingkat hotel. Misalnya hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, klasifikasi kamarnya berapa, terus prediksi daripada tiap bintang itu atau tiap level itu adalah berapa limbah yang dikeluarkan. Sehingga argumentasi teman-teman akan jauh lebih terarah, akan jauh lebih runtut seperti itu. Tadi oke lah, pembicara 1, 2, 3, 4 misalnya dari tim pro ya. Tadi sudah bilang mereka sudah membuat argumen sedemikian rupa, berusaha bahu-membahu membuat argumen, tetapi akhirnya um, ada banyak sekali yang repetitif karena saya tidak melihat tadi ada elaborasinya. Tidak dibungkus dengan cantik, tidak dibungkus dengan kalimat-kalimat pidato pada umumnya atau kalimat perdebatan pada umumnya. Pun tim kontra seperti itu, saya sangat menyayangkan ada banyak sekali poin yang baik yang disampaikan misalnya dari pembicara pertama, dari tim preventifnya atau poin preventifnya, saya sangat suka terhadap poin tersebut, tapi sekali lagi ternyata di pembicara-pembicara selanjutnya itu tidak ada hal yang lebih spesifik, preventif seperti apa yang diinginkan, landasan kebijakan seperti apa yang digunakan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan oleh pemerintah itu belum ada gitu. Izinkan saya memberikan sebenarnya ini adalah kayak runtutan berbicaranya perdebatan ya. Oke, ini di sini adalah ada 5 pembicara tiap tim misalnya. Nah, kalau di perdebatan yang asli itu kan ada tiga tim ya untuk ASEAN Parliamentary atau tim Asia gitu ya perdebatannya. Nah, kalau di 3 pembicara tersebut, dia pembicara satu itu adalah kayak dia bikin basicnya rumah atau fondasinya rumah. Jadi dia akan berbicara tentang latar belakang kasus, dia akan berbicara tentang urgensi daripada mosi tersebut, kenapa harus diterapkan, misalnya kalau dia tim pro atau pemerintah, kemudian justifikasi kenapa mosi ini pada akhirnya harus diterapkan, atau kenapa pada akhirnya mosi ini harus dibenarkan kalau dia tim pemerintah. Kemudian di pembicara kedua, dia akan berbicara terkait dampak. Dia akan berbicara terkait gimana dampaknya kalau mosi ini diterapkan. Kemudian di pembicara ketiga, dia itu ibaratnya kalau di rumah itu kayak gentengnya atau atap rumah. Dia itu melindungi kekurangan pembicara satu dan pembicara kedua, kemudian dia menyerang poin dari pembicara lawan. Kalau di lima pembicaranya tim GLS kayak gini, bisa di-deliver, misalnya pembicara satu adalah tadi yang masalah opening statement ya, atau latar belakang, tadi udah bagus sebenarnya pembicara satu dari tim pro dan kontra, kemudian di pembicara kedua dan pembicara ketiganya, oke lah kalian bisa bagi ngomongin masalah dampak misalnya, atau kalian ngomongin masalah urgensi misalnya, atau kalian ngomongin masalah justifikasi. Kemudian pembicara keempatnya, oke kalian ngomongin masalah sanggahan gitu. Terus nyerang lawan, benar-benar kayak komprehensif misalnya head to head, oh yang pembicara A, pembicara satu tuh ngomongnya A, pembicara kedua tuh ngomongnya B dan lain sebagainya, habis itu kalian lawan. Pembicara kelima baru masalah opening statement.
sebenarnya terkait pembagian tugas itu udah oke, tapi ternyata saat deliver itu tidak menggunakan waktu 3 menit tersebut dengan baik. Hingga ketika, oh iya ngomongnya baru 10 detik, baru 20 detik, udah selesai, kayak gitu. Tadi aku sempat timer sih. Jadi kayak, kalau bisa, em, benar-benar dikasih, apa ya, benar-benar dikasih bumbu pemanis dalam pidato kalian. Oke, aku kayaknya aku bakal nyontohin deh dari tim kontra ya. Misalnya, tadi ada satu poin dari pembicara satu, ketika pembicara satu dari tim kontra berbicara bahwa, oh aku akan lebih, bukan lebih prefer, aku akan menyarankan, saya menyarankan atau kami menyarankan bahwa ada hal yang lebih preventif di mana ini adalah merupakan tindakan yang akan berdampak pada jangka panjang dibandingkan dari penyegelan hotel itu sendiri. Dari tim kontra, kamu bisa bilang bahwa preventif yang kami miliki adalah pertama, adanya audit lingkungan. Audit lingkungan ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh, misalnya, oleh pihak siapa aja, dan juga siapa aja yang bertanggung jawab kalau seandainya audit lingkungan ini sudah dilakukan tapi ternyata ada penyelewengan lagi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Lalu kalau ada denda, dendanya berapa? Misalnya, kalian harus ada mekanisme seperti itu. Mekanisme preventif yang kalian maksud itu untuk menggantikan atau sebagai alternatif lain dibandingkan untuk menyegel hotel ini, itu harus dijelaskan. Karena apa? Karena kalian harus meyakinkan adjudicator bahwa, oh, kalau seandainya kalian kontra terhadap mosi ini, itu artinya kalian nggak mau ada penyegelan hotel ini kan? Berarti kalian harus nyakinin adjudicator bahwa selain daripada penyegelan hotel ini, ada cara lain atau ada alternatif lain yang jauh lebih baik. Artinya ada hal yang lebih efektif dibandingkan penyegelan hotel. Kalian bisa bilang, oh kalau seandainya kita nggak mau penyegelan hotel, kita harus memperbaiki kebijakannya terlebih dahulu. Memperbaiki kebijakan terlebih dahulu itu seperti apa? Misal, oh pas perizinan bisnis atau pelegalan bisnisnya si hotel ini, harusnya ada dong pengecekan terlebih dahulu. Ini si hotelnya punya nggak pengelolaan limbah? Limbahnya ditaruh kemana? Limbahnya dibuang kemana? Pemenuhan sumber daya airnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu harus di awal terlebih dahulu. Nah, itu harus didetailkan dari tim kontra. Sehingga dari adjudicator itu sepakat bahwa, oh iya, kita nggak harus nyegel hotel dulu kok, baru kita aware terhadap lingkungan. Atau kita nggak harus nyegel hotel dulu kok, baru kita benar-benar aware sama pencemaran yang terjadi. Seperti itu. Dari tim kontra juga sebenarnya bisa bilang, kan tadi ini ada dampak ekonomi negatif ya, dengan Bali, kemudian penurunan pariwisata. Tadi sebenarnya agak telat banget, em, ini malah munculnya di pembicara keempat yang bagian sanggahan, yang mana bilangnya, oh ya udah kita reuse and recycle air limbah aja untuk memenuhi kebutuhan air di hotel. Ini harusnya munculnya, kalian bisa kasih argumentasi ini ke pembicara kedua dan pembicara ketiga, kemudian dielaborasi, oh reuse dan recycle maksudnya seperti apa? Kalau si air limbahnya ini apakah apa namanya, dijernihkan lagi kah kayak sistemnya PDAM? Terus kalau seandainya dengan sistemnya PDAM misalnya, dia nggak bikin gatal-gatal kah di kulit si pengunjung hotelnya ini gitu, atau oke kah gitu, karena kan ini studinya katanya studi dari luar ya, bukan studi dari Indonesia gitu. Itu harus dibuktikan kembali, kayak gitu. Nah, tadi juga ngomongin masalah adanya denda berat gitu. Nah, tapi ini ternyata sudah dibantah oleh tim pro kalau segala macam em, preventif itu sudah dilakukan, tapi masih juga dilanggar atau masih juga tidak berefek kepada pengelolaan limbah hotel, maka penyegelan ini adalah hal terakhir daripada em, kasus pencemaran si hotel ini. Tim menerangkan adjudicator bahwa tidak pernah akan terjadi penyegelan hotel kalau si tindakan preventif ini efektif untuk dilakukan. Berarti yang dirubah adalah bukan masalah tindakan aja, tapi kebijakannya. Yang kalian kritisi, yang kalian bawa, ya undang-undangnya,
ya peraturan pemerintahnya yang kalian kritisi atau yang kalian harus ubah adalah peraturan yang sudah diterapkan saat ini, bukan hanya terkait apa yang udah terjadi di lapangan seperti itu. Masuk kepada ke poin 3 terkait masing-masing tim. Aku sangat salut kepada tim Pro. Terima kasih sudah bahu-membahu membuat argumen kalian. Walaupun masih banyak yang belum, masih banyak kurangnya ya. Kayak tadi yang aku bilang mekanismenya seperti apa, detailnya, elaborasinya seperti apa. Pada dasarnya sebenarnya pro dan kontra hampir sama. Cuman di pro, alhamdulillahnya di pembicara kedua dia tidak repetitif daripada pembicara satu yang pembicara satu sampaikan gitu. Sehingga di pembicara kedua aku dapat poin yang lebih fresh, misalnya ada peringatan dan denda itu yang nggak efektif, terus pembicara kedua udah ngomongin masalah pelaku usaha itu harus loh berinvestasi terhadap pengelolaan limbahnya, karena itu kan termasuk dengan apa yang mereka lakukan dalam bisnis mereka, seperti itu. Ada juga poin-poin yang fresh juga dari pembicara ketiga yang ngomongin masalah peraturan menteri yang melebihi batas, terus kemudian perbaikan itu harus diharuskan karena ini pada dasarnya penyegelan ini tuh bukan berarti hotelnya diberhentikan langsung gitu kok secara permanen, tapi ini nggak permanen aja. Nanti kalau seandainya mereka memang udah memperbaiki, boleh kok beroperasi lagi. Makanya kayak kalau seandainya ada dampak ekonomi itu nggak relevan di kita karena ya nanti akan ada lagi kok kegiatan ekonomi si hotelnya ini gitu. Overall pembicara satu, 2, 3, 4, bahkan sampai 5 tadi closing statementnya sudah terbungkus dengan lumayan rapi. Tapi sekali lagi jangan cepat berpuas. Kalau bisa 3 menit itu benar-benar dipakai buat kalian nyampein apa yang mau kalian sampaikan gitu. Jangan hemat-hemat banget lah waktunya. Kalian 3 menit 3 menit itu kayak beneran yang sebenarnya kalau dalam debat itu udah dikit banget loh buat nyampein argumen. Jadi mungkin next kalau bisa 3 menit pasti itu kalian um, menyampaikan itu. Kalau 3 menit lebih pun kayaknya aku akan lebih senang karena itu artinya ada teman-teman, ada isi daripada argumen yang kalian sampaikan. Di kontra, aku suka banget bicara satu yang ngomong terkait preventif, tapi sekali lagi ternyata preventifnya tidak ada mekanisme yang lebih jelas atau lebih detail, dan sayangnya di pembicara kedua itu repetitif sekali yang hanya menekankan terkait bahwa penyegelan hotel ini bukan efektif, tapi aku tidak menangkap apapun poin yang bisa dibangun atau yang bisa menguatkan pembicara pertama. Kemudian pembicara tiga sayangnya hanya satu teman yang tidak terima. Enggak, maksudnya ada mungkin teman-teman yang merasa bahwa enggak kak, tadi aku tuh sebenarnya udah kasih ini loh gitu, emang nggak ke notice gitu, barangkali gitu, jadi kita bisa diskusi. Ya, terima kasih Mbak Safira atas feedbacknya yang sangat lengkap dan sangat mengupas sekali teknis dari kegiatan debat kita siang hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang kata Mbak Safira belum terima atau nggak terima atas masukannya, kita di sini open discussion ya Kak Safira ya terkait bagaimana Iya. menjadi debaters yang yang baik, yang bisa menyampaikan argumen dengan sangat vokal seperti itu. Vokal. Teman-teman, Ini vokal orator kah Mas Wisnu? ya, teman-teman ada yang mau menyampaikan isi hatinya atau bertanya ke Kak Zafira? Bisa langsung on mic atau raise hand dulu, nanti saya panggil. Hmm. Oh iya, Oke, Muhammad sudah Adi. saya duga, Adi. Ya, Mas Permisi. Adi. Terima kasih Kak atas penyampaiannya tadi. Eh, saya ingin bertanya karena pada posisi tim kontra, saya sebagai rebuttal, uh, sebagai penyangga. Lalu bagaimana posisi penyangga dalam tim kontra, entah dalam tim kontra atau tim pro, lalu bagaimana seorang penyangga ini
dalam menyusun argumen itu seperti apa? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab ya, Kak Wisnu ya. Oke, em, gimana sih jadi rebuttal itu? Sebenarnya jadi rebuttal itu, em, kamu nggak perlu nyiapin argumen baru sebenarnya, Abi. Jawab ininya dipanggilnya Muhammad atau Abi ya? Abi ya. Abi, Kak. Oke, kamu nggak perlu nyiapin argumentasi baru. Tapi kamu sebenarnya ngejawab argumen lawan itu adalah dengan argumentasi teman kamu. Makanya tadi aku bilang, ketika ada argumentasi-argumentasi baru yang muncul di kepalanya Abi, langsung kasih ke pembicara kedua atau pembicara ketiga. Karena analoginya sebenarnya adalah kayak rumah kan, kita bikin argumentasi itu. Pembicara satu itu basicnya, pembicara dua, pembicara tiga itu badannya atau bangunannya. Nah, pembicara keempat ini adalah atapnya. Atapnya ini dia nggak bisa ngelindungin dinding yang rapuh gitu. Si si atapnya ini pun nggak bisa berdiri kalau seandainya dindingnya rapuh atau dia nggak bisa nahan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau sanggahan yang pertama adalah sebenarnya kalian Abi itu ngejawabnya dengan argumentasi yang sudah diberikan oleh pembicara kedua, pembicara ketiga ataupun pembicara ke satu. Misalnya dewan juri yang terhormat, pembicara pertama misalnya dari tim prom menyatakan bahwa tidak adanya proses pengelolaan limbah hotel yang akhirnya ini akan em, mengerucut kepada penyegelan hotel itu sendiri. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami sudah ada beberapa hal preventif, misalnya yang diajukan, misalnya pembicara kedua atau pembicara ketiga kami menyatakan bahwa preventif yang kami maksud adalah audit lingkungan, denda berat, kemudian adanya pengecekan pengelolaan limbah hotel sebelum berdirinya hotel. Preventif-preventif tersebut adalah bertujuan untuk pelegalan bisnis daripada hotel Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, ketika uh, pengelolaan limbah ini dirasa atau ya dirasa oleh si auditor itu tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi apa yang sudah diatur di dalam undang-undang, maka pelegalan bisnis hotel itu tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah terbit. Maka dari itu, dari awal hotel itu tidak akan pernah ada kalau seandainya bisnis itu tidak legal. Maka itu Dewan Juri yang terhormat, kami melakukan tindakan preventif seperti ini untuk mencegah adanya dampak ekonomi yang lebih besar ya seperti yang diberikan oleh tim kontra pembicara ketiga, yang mana kami tidak mau adanya pengulangan kesalahan daripada hotel ketika mereka diizinkan untuk beroperasi kembali Dewan Juri yang terhormat. Kami ingin adanya hal yang lebih efektif atau yang lebih um, aktual dari awal sehingga hotel tersebut tidak perlu adanya penyegelan atau tidak perlu adanya pembongkaran pengelolaan limbah kembali dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kamu kembalikan aja, link back aja ke pembicara kedua dan pembicara ketiga. Kayak gitu. Makanya pembicara kedua dan pembicara ketiga harus kaya akan argumen. Sehingga yang nyanggah pun enak, nggak keluar daripada garis. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari argumentasi-argumentasi dari tim lawan itu yang benar-benar main argumen atau head point-nya dia. Misalnya, sebenarnya tim pro tuh tadi apa sih head point-nya? Pertama adalah dia cuma ngomongin sebenarnya masalah pelaku usaha harus investasi untuk pengelolaan limbah. Terus habis itu adalah yang kedua, misalnya ketersediaan air bersih untuk menjaga kehidupan sehingga pengelolaan ini karena udah saking nggak ada jalannya gitu, segala macam hal untuk denda dan peringatan itu udah nggak oke, kita maunya penyegelan aja gitu atau mungkin tutup aja sekalian gitu si hotelnya. Ya, dua dua argumen ini yang harus kamu masukin kepada sanggahan kamu sehingga nanti satu argumen itu nanti runtut banyak, satu argumen lagi nanti runtut banyak, jadi nggak kayak sedikit-sedikit dia ngomong apa langsung tulis. Ada beberapa orang yang atau ada beberapa debater yang misalnya dia punya 7 poin sanggahan tapi sebenarnya dia itu kayak poin kecil-kecil aja, ya jangan kayak gitu, mending kayak 2 poin doang sanggahan tapi itu beneran mukul atau nonjok si argumentasi lawan gitu. Jadi kalau orang berantem, pastikan kamu rebuttal itu kayak orang yang nonjoknya. Kamu nonjok sampai dia KO nggak bisa bangun lagi. Nah gitu. Jangan sampai kamu nonjok doang, dia sakit doang, tapi dia masih bisa berantem untuk ngalahin lawan kamu. Kayak gitu. Monggo Nah, dilanjut.
Uh, Baik Kak, terima kasih. Jadi poin utamanya itu uh, tugas utama itu membongkar argumen tim lawan lalu memperkuat posisi tim sendiri seperti itu. Betul, betul sekali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zafira atas jawabannya dan terima kasih Abi atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan ke Kak Zafira? Bisa raise Ya, hand. monggo barangkali ada yang mau menghujat adjudicator. Oke, Ngapunten guys, Bu Yesi memang bahasanya seperti ini kalau ada better. atau mungkin Bu Yesi ada pertanyaan ke Zafira? Kalau saya bukan pertanyaan sih, ini sebuah apresiasi sekali gitu ya. Saya baru ini kan ya ketemu sama Mbak Zafira. Iya. Dan luar biasa sekali ya banyak ilmu yang disampaikan sama Mbak Zafira dan insya Allah itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau berbicara dengan terkait dengan debat itu Mbak Zafira, saya itu waktu kuliah paling cuma 2 kali gitu. Oh iya. Iya, jadi ketika Mbak Safira di sini memberikan banyak ilmu, menjelaskan pembagian dari masing-masing tim itu seperti apa dan apa yang harus disampaikan gitu ya, formatnya seperti apa, cara mengelaborasi seperti apa itu. Jadi saya juga jadi belajar gitu dari Mbak Safira. Jadi semoga teman-teman juga bisa uh, menangkap poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Zafira karena mau tidak mau nanti ketika teman-teman terjun di dunia kerja yang namanya public speaking itu menjadi tuntutan yang utama. Sebelum ke dunia kerja pun seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman skripsi pun harus menghadapi sidang skripsi di mana ketika sidang skripsi teman-teman harus mempertahankan argumen yang sudah teman-teman tulis dan itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Lalu kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu tidak hanya kita bisa berkomunikasi yang baik, tapi juga harus berkomunikasi yang efektif sehingga orang Betul. yang kita ajak berkomunikasi itu bisa mendapatkan apa yang kita maksud seperti itu. Ini keluar dari zona nyaman, berani untuk menyampaikan pendapat dan saya melihat mental belajar teman-teman di sini luar biasa. Semoga nanti ke depannya untuk debat-debat selanjutnya nanti ada lagi ya Mas Wisnu ya. Iya, ada Bu. Ya, itu. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan bekal yang sudah disampaikan sama Mbak Zafira tadi. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Yesi atas penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang teman-teman itu bangun dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Coba kita lihat lagi ya, mosinya ini apa adalah penyegelan hotel yang mencemari lingkungan merupakan pendekatan paling efektif untuk perlindungan sumber daya air. Oke, jadi kalau seandainya dikupas satu-satu, teman bisa lebih kayak yang ngupas dulu nih, hotel seperti apa yang mau dibahas. Ini terutama ada tim pemerintah atau tim hotel seperti apa dulu yang mau dibahas di dalam argumentasi atau di dalam perdebatan ini. Misalnya kalau kalian berbicara terkait hotel bintang satu misalnya, 15 kamar, cuman luas per kamar ya paling 20 meter persegi misalnya, kemudian harganya murah, lokasinya dekat dengan keramaian, itu mungkin tidak akan terlalu apa namanya mengancam persediaan atau masalah limbah air ini. Tapi kalau seandainya dia hotelnya mulai hotel bintang 5 yang besar-besar, pasti kan em, sangat mengancam gitu. Nah, harus di framing dulu. Nah, ya framing. Harus di framing dulu, harus dikasih parameter atau batasan terlebih dahulu hotel apa yang akan dibahas di dalam argumentasi teman-teman. Terutama tim pemerintah. Kalau tim kontra
merasa bahwa oh framingnya nggak harus hotel bintang 5 doang. Semua hotel baik hotel 1 sampai hotel bintang 5 itu diterapkan kayak tindakan-tindakan preventif yang sama, ya nggak apa-apa. Tim kontra bisa ngomong kayak gitu. Nanti kita bandingkan aja kira-kira mana nih yang lebih efektif atau mana em, argumentasi atau tim mana yang paling bisa membuktikan bahwa argumentasinya mereka lebih kuat dengan elaborasi-elaborasi tadi gitu. Itu dasar daripada hotelnya doang nih. Nah, misalnya sumber daya airnya, terus pendekatannya itu bisa didefinisikan kembali. Oh, pendekatan tuh maksudnya adalah tindakan yang preventif loh, atau ternyata pendekatan itu adalah tindakan yang sudah preventif itu nggak mempan, akhirnya kita melakukan hal yang lebih keras. Nah, itu bisa didefinisikan kembali. Kemudian perlindungan sumber daya air. Nah, perlindungan sumber daya air ini kepada siapa? Kepada masyarakat kah? Kepada pemerintah kah? Kepada si pengunjung kah? Itu stakeholder atau orang-orang yang terkena kebijakan atau terkena dampak daripada hotel tersebut, daripada pengelolaan limbah daripada hotel tersebut itu em, harus didefinisikan kembali atau harus diparameterkan kembali. Sehingga kalau seandainya parameter itu sudah ada, sudah dilakukan, argumentasi teman-teman tuh nggak akan kemana-mana. Ya udah akan membahas seputar itu aja kayak gitu. Itu sih dari awal. Kalau bisa di bicara satu tuh harus kuat di situnya dulu, baru ngomongin hal lain, baru ngomongin argumentasi lain gitu. Itu terakhirnya sih, Kak Wisnu. Terima kasih banyak teman-teman. Kak Zafira atas tips and trick untuk debatnya. Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang mau disampaikan ke Kak Zafira, di sini aku mau terima kasih kepada teman-teman sebagai perwakilan dari Lingkar Studi atas keikutsertaannya dalam program eksternal pertama dari Lingkar Studi pada periode magang batch ini. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya, meningkatkan skill public speaking teman-teman, dan pastinya akan menunjang kegiatan teman-teman baik di dalam kampus dan di luar kampus. Jadi, eh, aku Wisnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Bu Yati. Terima kasih Bu Yesi, Kak Sama-sama. Wisnu, dan juga Kak Zafira. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Eh, Wisnu, tunggu dulu Wisnu. Oke.